Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tafaqquh Fiddin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya haturkan jazakallah khairan khairal jaza. Terima kasih kepada pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di majelis ini, di mana memang saya secara pribadi men-share kegiatan dakwah saya. Ini merupakan safari saya yang kedua, seperti mana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi yang menyampaikan kata sambutan. Sekitar beberapa bulan sebelum Ramadan kemarin, ada seorang pengurus masjid di Pekanbaru juga menghubungi Bapak Bupati Suhartibur untuk menanyakan nomor saya begitu. Qadarullah ya, beliau dapat dari siapa begitu, akhirnya beliau hubungi saya beberapa bulan sebelum Ramadan tahun lalu. Dan ini merupakan inisiatif saya pribadi, merupakan safari dakwah saya yang kedua. Dan kalau memang Allah berkenan, nanti akan saya lakukan safari berikutnya sekitar 3 bulan sekali, Bapak sekalian. Sebagaimana pula yang saya lakukan di Jakarta setelah viral. Memang berkali-kali saya diundang ke Jakarta, ke Aceh, Jambi, ya. Bapak sekalian, alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf ini nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ada yang, kalau bisa jangan live ya, kalau misalnya ada yang bisa dipotong dari materi-materi saya, dipotong aja nanti, termasuk penyampaian seperti begini, ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak masalah. Sebab nanti ada yang mengatakan materi saya berulang-ulang. Memang materi saya berulang-ulang, Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran juga diturunkan berulang-ulang, setahap demi setahap. Kenapa saya sampaikan di setiap materi itu berulang-ulang? Satu, mungkin jamaah hanya melihat di YouTube. Dan di YouTube itu macam-macam persepsi orang, macam-macam penilaian orang. Maka ketika hadir di majelis seperti begini, saya minta didampingi. Alhamdulillah berkenan imam kita mendampingi saya nanti untuk membacakan terjemahan. Kenapa saya minta dibacakan terjemahan? Terkadang orang mengatakan Ustadz Erin tuh kok kasar kali mulutnya, ya, kok sebutannya tuh nggak ada diperhalus. Kata orang Minang tuh nggak ada kata mendaki, kata menurun, datar saja sama dia ini karena lahir di Medan mungkin kata orang, ya, nggak tahu adat dia ini, ya. Memang saya lahir besar di Medan, Bapak sekalian, ya. Sekitar tahun 72 saya lahir besar di Medan.
Setelah gempa 2009 baru saya hijrah ke kampung halaman kedua orang tua saya di Pariaman, tepatnya di Nagari Mangguang, Pariaman Utara. Ayah saya desanya Tanjung Sabar, ibu saya desanya Ampalu, sama-sama di Kenagarian Manggung, Pariaman. Dan untuk di Pekanbaru saya sudah tidak asing lagi karena banyak keluarga saya di Pekanbaru. Kecil-kecil saya sudah sering berkunjung ke rumah etek saya, kakak dari ayah, di Pasar Pusat, Jalan Haji Agus Salim dekat Masjid Al Irsyad, Gang Kardina. Itu ada namanya Etek Sinur, namanya Etek Nuraini, ya. Kemudian kakak saya juga pernah tinggal di Tampan, sekarang tinggal di Perawang. Abang saya, adik saya ada tinggal di Pangkalan Kerinci, dan baru sekitar 6 bulan adik perempuan saya dari Bekasi pindah ke Kartama. Bapak sekalian, alhamdulillah, ini sekedar sekilas ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sejak saya tinggal di Pariaman 2009, saya memang lebih banyak berdakwah keluar kota Pariaman. Mungkin orang Pariaman bisa mengetahui, mohon maaf, ini di sekian banyak tempat saya berdakwah, memang yang lebih berat itu dakwah di Pariaman. Dakwah di Pariaman itu berat, ya. Kenapa beratnya? Nah, nanti bisa kita bicara di luar mimbar. Ya, karena saya lihat, mohon maaf, ini kemarin Buya Ristawardi berkomentar mengenai materi ribut sosial media, ya. Mendengar patah kritik Buya Ristawardi banyak senang, tapi ketika beliau menyampaikan perkara-perkara yang seperti begitu, macam-macam kritikan segala macam, ya. Baik, untuk mukadimah majelis kita ini, memang saya memilih topik safari dakwah saya ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su, penjilat, ulama su, ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Dua ini bekerja sama, sudah selesai, negeri itu habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau zalim, walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali dengan surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau, Pak Ibu sekalian. Pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kegalauan beliau, bahwasanya kelak nanti umatnya, kita ini, banyak diantara kita yang mengabaikan Al-Quran. Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini, ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama,
Ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada enggak Bapak Ibu sekalian? Banyak Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami juga kakak kelas kami, senior kami membuat kaidah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifah namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk, bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya. Baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo Bapak Ibu sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena logat saya logat Medan atau logat Sumatera. Kita orang Sumatera ini lidah kita kalau membaca za itu jadi za. Allazina, iza zulzilatil, ya, iza zulzilatil, padahal idza, ya, atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf, ya, kul huwallah. Kalau dibaca kul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan, ya, padahal kul, katakanlah, ya. Ini yang kedua. Ya, ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mic yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya. Hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan minus lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran. Ya. Makanya disinggung Budi Aristawardi itu kan ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap Kamis, setiap Minggu baca yasin, tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran tuh khatam itu. Ya. Bukan salah baca yasinnya, bagus, baca yasinnya bagus, cuman kan Al-Quran itu enggak hanya yasin. Ya. Yang ketiga tadi, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran tapi enggak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab Pak Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MKQ atau untuk hafalan? Mohon maaf Ibu sekalian, paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MKQ atau untuk hafalan. Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman, petunjuk hidup, kita pun nggak tahu artinya? Gimana mau jadi pedoman, kita nggak tahu artinya? Ya. Sama macam beliau kita baca Quran. Memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala Pak Ibu sekalian, 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya kalau Al-Quran ingin jadi pedoman. Ya. Nah itu, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud Pak Ibu sekalian. Ya. Arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya, atau katanya bisa dikatakan tafsir lah. Ya. Nah, maka kita harus menguasai Al-Quran, harus diiringi dengan kitab tafsir. Ya, kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera, tafsir orang Minangkabau. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, itu, ya. Baik. Kemudian ada yang faham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Ya, tidak mengamalkan isinya. Ada tingkatan berikutnya, dia mengamalkan isinya tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Qur'an, mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya tapi lupa menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Ya. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ru'yah. Membaca ayat kursi, membaca 3 qul 3 kali masing-masing. Itu ru'yah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sakit, berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu, ru'yah dulu dengan Al-Quran. Bahkan ya, banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa itu yang ketika beliau demam, beliau ambil air putih, ya, dia bacakan Al-Fatihah, ya, dalam hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 Al-Fatihah saja dengan air putih beliau minum, ya, itu Masya Allah sembuh, ya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Ya. Yang terakhir, ada orang yang faham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran. Itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah, ini dari ayat Al-Quran, mukadimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya kan. Nah, baik. Sekalian, berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang memahaminya. Ya. Tapi alhamdulillah saya dengan hal itu pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci, apalagi siapalah saya. Siapalah saya? Ya. Rasulullah aja langsung mukjizat, ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya, apalagi saya bisa lihat. Ya, maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. 16. Ya. Artinya, belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu kowayang diampok jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaek lah ke mati batu kowayang diampok. Jo. Ya. Ingin umur jo ke mati. Apa jo tu? Kau mati-mati jo lah besok dituang tu. Kan bagak orang Minang tu. Mati-mati jo lah besok dituang lo. Kan hebat tu orang Minang tu. Orang Minang mau dilawan. Tak takut jo mati. Ya. Ya. Belumkah tiba masanya
bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut orang beriman, bukan orang kafir. Ya. Untuk tunduk khusyuk hati mereka. Tunduk kepada Allah mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita kalau masa muda ditanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah, bila Jo? Tunggu dapat karajo. Lah dapat karajo, bila sholat Jo? Tunggu babini. Lah babini, bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak, bila Jo? Tunggu pensiun. Ya. Kapan Jo leh? Bila Jo leh? Ya. Kalau bahasa baratnya ya, bahasa Parisnya, Paris masih sekitarnya. Ya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelum mereka, sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberi kitab sebelum kita, umat Islam? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, diutus nabi kepada mereka, tetapi mereka mendustakan para nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah. Maknanya apa ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari. Ibu sekalian. Diingkari. Nah, sekalian oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, tidak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayu, bertambah bangsa, ada bangsa durhaka juga. Ya. Ada miskin, sombong pula lagi tuh. Ya. Nah, itu. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja. Lama kita tidak baca Al-Quran ya, yang bahasa Arabnya lafaznya ya, hati kita akan menjadi keras. Di mulut ini caci maki yang keluar. Hitungannya 4, 5, 7, 8, 10. Ya, enggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, kok hitungnya 4 aja. Ya. Ya. Kadang ada di lapak kopi itu Pak sekalian. Makanya saya enggak mau duduk di lapak kopi. Kata orang, gimana kalau enggak di lapak kopi ya. Enggak pandai bermasyarakat. Pertama setinggal Pariang Hijrah itu di lapak kopi. Cuman saya lihat ya di lapak kopi itu Pak macam-macam orang Pak. Yang banyak ya beruban-beruban. Apa mohon maaf ya. Main batu koa, sudah main batu koa ya, di pagarahan sama kawannya, diiseng-iseng sama kawannya apa? Mohon maaf langsungnya barua waangnya. Ah, ya cek barua. Dibalas sama waang itu yang barua dah 2 barua. Kata yang lain anya lah barua lah 3 barua. Bekolah ngamu ambo sudah jadi barua sudah tulis. Nampaknya tak berani mula-mula di lapau Pak. Lah baru aja di lapau itu saudanya. Ya. Nah itu. Padahal gaek-gaek tuh. Baru aja gajinya. Ya. Mendengar itu tak sakit hatinya tuh. Tapi kalau mendengar ambo mengecek baru, berang orang. Kau celik bukan. Orang berang ambo menyebut baru. Ya. Nah. Jadi kalau lama tidak mendengar kaji, lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, hati kita akan jadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji itu? Kalau dah lama tidak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 74.
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh, sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian, dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah, dari batu itu mereka meluncur jatuh karena takut kepada batu. Wajwa takut ke Allah. Iko manusia lebih karelo pada batu leh. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan, rumah dake surau, mandanga azan, indak berangke ke surau, bampok tiok malam, aku batu di cenderang, batu yuang kajiwaan. Ya. Bahkan ketawa ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Batu, umpama ini batu, ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak Ibu sekalian? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak, sama air setetes bisa hancur. Ini ada orang, ya, rumah dekat masjid, dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang mendengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang gua. Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita itu. Mohon maaf nih, yang lihat di YouTube nih yang berang-berang, faktanya begitu. Ini, jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras, hati yang mendengar itu yang keras. Yang selama kau berpenyakit dikasih tahu bukannya senang dia. Ya. Jadi ada dua respon orang mendengarkan kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Nah, ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya Pak Ibu sekalian. Yang pertama Ustadz silakan surat Al-A'raf 179 Ustadz. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ